dulu. Teman-teman yang di bawah, untuk tertibnya diskusi di sini, biar tidak ada apa namanya ya, saya tidak perlu dikasih gift sama sekali buat saudara saya muslim. Jangan omong itu, jangan tidak omong perlu. itu. Nanti Uni kena pelanggaran, Uni. Aturan TikTok yang baru. Oh. Nah, jangan omong itu. Oh gitu, oke. Saya menjaga Uni juga jangan. Jadi teman-teman moderator, jangan mute dia ya, karena saya ingin diskusi dengan baik dengan. Saya ingin tahu narasi Uni Rifa ini berdasarkan apa dan sampai di mana. Ya, hanya ingin tahu itu aja. Ya. Teman-teman, tema kita yang diangkat oleh RK adalah tentang penyalipan itu karya siapa, betul nggak? Sama-sama kita mau itu. Penyalipan dalam perspektif Islam dan penyalipan dalam perspektif Kristen, begitu? Oke, boleh. Kita pakai waktu nggak Uni maunya? Kalau kamu nyaman pakai waktu. Tapi kalau bisa tiktokan. Karena saya sudah bilang. Saya takut. Gimana? Saya serahkan kamu bicara, apapun yang kamu bicarakan saya catat. Nanti ketika kamu sudah siap, saya tanggapi. Oke. Baik. Ya. Oke, mantap. Semangat Uni. Kan saya Uni, itu kan suka nonton Korea nggak Uni? Biasa aja RK. Kalau kan saya suka nonton Korea. Nanti kalau kamu bercanda sama saya nanti. Oh, kita WA ya. Kita live di YouTube. Kita WA-an. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya prolog dulu untuk YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini RK menelpon saya, menghubungi saya, meminta saya untuk diskusi. Saya tidak sedia dengan masuk ke Komal RK karena beberapa kali diskusi RK menurut saya tidak amanah ya. Bahkan Cebi tadi menggunakan kata zolim ya. Terlalu indah sebenarnya kata zolim ini ya. Artinya RK tidak memposisikan diri sebagai seharusnya. Dalam pandangan Islam, kita tidak boleh zolim. Orang yang belajar harus kita edukasi. Orang yang mendebat kita haruslah orang yang punya kredibilitas. Nah, kali ini saya mengiyakan. Karena pantang bagi kita umat Islam, ketika kita ditantang, maka kita mundur. Sama saja kita lari dari medan perang. Dan kewajiban kita adalah menyanggupi selagi kita bisa membackup diri kita. Maksudnya, saya tidak akan izinkan lisan Kristen manapun untuk merendahkan saudari saya dan diri saya sendiri. Karena di Islam itu perempuan dimuliakan. Kenapa? Bahkan Rasulullah mengajarkan hargai siapa lebih dulu? Ibumu, dan ibumu. Nah, ini poin saya untuk umat Islam. Kalian umat Islam, jangan tersakiti ketika kawan-kawan kita Kristen yang mengaku anak Tuhan menghujat saya secara pribadi di bawah. Tidak perlu kalian tersakiti. Karena penghujatan terhadap saya tidak ada implikasi baik dan buruk buat agama dan peradaban. Tapi kalian boleh typing di bawah, la haula wala quwwata illa billahi. Kalian boleh typing di bawah, membalas komentar-komentar mereka, jangan menghujat Tuhan mereka, tapi kembalikan narasi mereka untuk mereka sendiri, kalian gunakan apa yang mereka imani. Ini yang diizinkan dalam Islam ya. Kita tidak diizinkan memulai menghujat. Mohon dengan sangat kalau ada saudara-saudara Islamku yang menonton di sini, mari kita kondusifkan diskusi ini. Karena saya betul-betul ingin tahu poin dari penyalipan ini. RK mengangkat tema tentang penyalipan. Sebenarnya tentang penyalipan ini bukan problem atau polemik dalam Islam. Karena kita tidak mempercayai bahwa Nabi Isa itu disalibkan. Dalil eksplisitnya wama qataluhu wama sulabuhu. Nah, namun bukan berarti Islam meniadakan peristiwa yang sangat keji dan sangat mengerikan, yaitu peristiwa penyalipan. Kenapa kita tetap percaya? Karena Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan. Maka tragedinya terjadi, namun yang disalibkan itu ditolak bahwa itu Nabi Isa. Itu poin penting yang harus RK catat dulu ya. Poin pentingnya adalah kami umat Islam percaya tentang adanya tragedi penyalipan, tapi diberitahukan oleh Allah bahwa Nabi Isa tidak disalib. Sama seperti Nabi Ibrahim. Kami percaya adanya peristiwa keji terhadap Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar karena beliau diselamatkan. Sama seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ya, saya tidak mau masuk dulu ke agama RK. Itu nanti bagian pertanyaan saja. Saya membatasi diri saya untuk merepresentasikan agama RK kecuali nanti diizinkan. Nah, di dalam Islam, sama seperti Nabi Nuh alaihissalam, beliau masuk ke dalam perut ikan. Artinya kita tidak meniadakan peristiwa masuknya Nabi Nuh ke dalam perut ikan. Tapi kita diberitahukan bahwa Nabi Nuh itu diselamatkan. Karena setiap Rasul itu akan di-backup oleh Allah karena Allah yang mengutus mereka. Nah, adapun Nabi-Nabi yang meninggal dalam keadaan syahid di tangan orang kufar, mereka tidak diutus ke suatu kaum. Tetapi mereka adalah orang yang dengan kebenarannya mereka dihakimi atau dihabisi oleh orang-orang Yahudi. Setidaknya itu yang kita imani. Teman-teman, Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Itu bagaimana cara kami memahami RK tentang tragedi penyalipan Nabi Yunus. Saya ulangi. Maaf teman-teman, bukan Nabi Nuh tapi Nabi Yunus ya, maaf. Nah, kalau Nabi Nuh juga punya peristiwa, kita tidak menafikan adanya
peristiwa tentang banjir bandang, tapi kita percaya Nabi Nuh diselamatkan. Kita bukan peristiwanya yang kita bantah, tapi adalah tokoh yang diceritakan itu yang kita tidak percaya, ditenggelamkan, dibun-bun atau dinistakan oleh Allah. Karena Allah bukan Tuhan yang keji, tapi dan Allah bukan Tuhan yang zalim, tapi Allah Tuhan yang menyelamatkan hamba-hambanya. Apalagi Nabi Nuh yang selamat pada banjir bandang, Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran Raja Namrud, Nabi Yunus diselamatkan dalam perut ikan, dan Nabi Muhammad diselamatkan dalam peperangan yang sering beliau hadapi. Tema kita kali ini fokus kepada penyalipan. Ya, penyalipan. Penyalipan ini menjadi viral akhir ini. Pertama materi ini diangkat oleh Bang Zuma. Bang Zuma mengangkat bahwa penyalipan itu karya iblis. Ternyata divalidasi oleh Edi Sidabutar dan kawan-kawannya seperti Kiamat dan Sofiatul. Memang secara video saya punya jawaban mereka bahwa betul ternyata penyalipan itu adalah rencana iblis. Nah, saya belum menemukan bagaimana RK menjelaskan tentang hal ini, cuman saya dapat video Pak Bom Bom membuat tema RK featuring Pak Bom Bom versus Edis. Dari video tersebut di YouTube-nya Pak Bom Bom, saya menangkap bahwa RK sejalan konsepnya dengan Pak Bom Bom, bahwa penyalipan karya Allah bukan karya iblis. Nah, kita kasih kesempatan RK menjelaskan sedetail mungkin. Nanti RK kalau bersedia ditanggapi, saya tanggapi. Kalau tidak bersedia ditanggapi, saya bukan orang yang ingin sebenarnya mengurusi doktrin kalian. Tetapi kalau kalian menantang saya, tentu saya akan memberikan pandangan-pandangan. Ya, oke. Silakan RK. Oke. Tanggapi tentang penyalipan karya siapa. Oke, terima kasih banyak. Ini ya. Jadi kalau berbicara penyalipan karya siapa, penyalipan adalah bagian dari karya Allah. Itu jawaban saya. Simple. Bagian dari karya Allah. Jadi ketika saya mengatakan pernyataan demikian, maka munculnya sebuah pertanyaan dan sebuah gagasan pokok. Ya, gagasan pokoknya gini. Ya, apakah penderitaan dan kejahatan masuk dalam rencana Allah? Ya, saya ulangi lagi. Ya, Unirifa bisa menjawab itu. Ya, karena saat ini saya hanya membutuhkan jawaban dari Unirifa. Ya, saya pun akan menjawab, tapi saya juga akan menghargai jawaban Unirifa. Ya, karena ini bola panas nih. Saya menjawab, apakah penyalipan adalah karya Allah? Lebih tepatnya, bagian dari karya Allah. Ya, sampai di situ. Ketika pernyataan yang saya buat ini, muncul sebuah gagasan pokok. Gagasan pokok yang saya buat adalah, apakah penderitaan dan kejahatan, ini untuk semua nih. Bukan cuma untuk Unirifa. Untuk semua. Apakah penderitaan dan kejahatan masuk dalam rencana Allah? Tanda kutip garis bawah. Dicatat Unirifa. Tanpa menjadikan Allah sebagai penggagas kejahatan utama. Ya. Dalam ya kata-kata saya ya. Saya ulangi lagi. Jawaban RK jelas tuh. Bagian dari rencana Allah. Bagian. Beda saya bilang karya Allah. Beda. Bagian dari rencana Allah. Lalu muncul gagasan pokok nih buat Unirifa. Apakah penderitaan dan kejahatan masuk dalam rencana Allah tanpa menjadikan Allah sebagai penggagas kejahatan? Itu pertama gagasan saya pertama. Poin kedua adalah saya ingin bertanya kepada Unirifa nih. Apakah Unirifa tidak menginginkan, saya nggak bahas Yesus ya, Isa Al-Masih itu tidak disalib? Itu pertanyaan saya. Apakah Unirifa tidak menginginkan Isa Al-Masih atau Yesus lah sekalian ya, tidak disalib? Ingat pertanyaan saya dalam, simple tapi dalam tuh. Ya. Ketiga Unirifa. Ya, poin ketiga adalah ya, kalau pernyataan, jikalau ada pernyataan dari Unirifa atau pernyataan dari Bang Juma, ya kan ini bilangnya Bang Juma yang duluan kan? Mengatakan bahwa penyalipan adalah karya iblis. Ya kan, nggak usah bahas apologet yang lain deh. Ini antara saya dengan Unirifa lah. Biar fair, kita dua satu-satu gitu. Ya Unirifa ya, saya harap kita fair sama-sama ya. Kita nggak usah bahas yang lain deh. Ya, gini. Apakah pernyataan Unirifa ya percaya bahwa penyalipan Yesus Kristus adalah karya iblis? Apakah Unirifa menggunakan sebuah dalil dan data bahwa Allah itu mengkehendaki yang namanya damai sejahtera, tetapi Allah menolak yang namanya sebuah karya kejahatan, yaitu contohnya penyalipan. Apakah penyalipan adalah bagian dari kejahatan? Dalam pernyataan saya. Silakan Uni, saya nggak panjang kali lebar. Saya kasih waktu yang banyak ke Uni untuk membuat sebuah narasi. Karena ada banyak pertanyaan saya tuh. Silakan. Tapi saya mau konfirmasi dulu.
pernyataan dan pertanyaanmu yang kamu tujukan ke saya itu dalam perspektif saya mempelajari Bibelmu atau perspektif Islam? Coba Uni pakai dulu dalam perspektif Islamnya seperti apa. Lalu Uni coba Dalam perspektif ya Islam. saya Bacakan nih. saya pun fair ya. Saya nggak mau satu arah saja Uni. Saya pun fair. Saya mau dua arah. Silakan Uni mau komparasi membuat sebuah pertanyaan dengan Bible ya silakan. Saya akan mengcover itu juga. Tapi silakan. Oke. Saya mulai dari pertanyaan. Silakan Uni. Pernyataan kamu adalah, saya ulangi pernyataan kamu. Pernyataan RK teman-teman, penyalipan bagian dari karya Allah. Seperti dugaan saya, RK itu di kubu Pak Bom Bom. Terlepas dari bagaimanapun Edi, Sofiatul, dan Kiamat berbeda ya. Nanti RK kamu konfirmasi, saya tidak mau dituduh memframing, karena saya mendapat tontonan banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara kalian yang tentang penyalipan ini karya siapa. Edis sepakat bahwa itu karyanya, sorry saya ulangi pernyataan Edis ya, kalau kamu mau butuh saya punya video Edis. Edis menjelaskan begini, sabar, penyalipan Uni. itu adalah rencana. Sabar Uni, saya bukan di kubu siapa-siapa, ya Uni. Oke. Saya tetap kita close. Saya tetap dengan diri saya. Oke, baik. Silakan. Jadi fokus RK, dengan pernyataan yang menjadi ini, teman-teman perhatikan ya, polemik ini muncul dari statement Bang Zuma, kajian Bang Zuma, bahwa Bang Zuma membuktikan dengan banyak data dan konsekuensi logik, penyalipan ini adalah karya Sibilis ya. Lalu divalidasi oleh beberapa apologet Kristen. Secara terang-terangan, Edis mengatakan bahwa penyalipan itu karya Sibilis. Bahkan Edis menyatakan bahwa yang percaya penyalipan karya Allah adalah ini, kata Edis, disupport oleh Sofiatul dan juga beberapa apologet lainnya. Walaupun Pak Bom Bom berbeda dengan si Edis. Kita fokus kepada RK. RK mengatakan pernyataan RK itu adalah penyalipan bagian dari karya Allah. Saya pembaca jurnal ilmiah, teman-teman. Maka saya tunjukkan data ilmiah ya. Mereka itu berpendapat is okay, tapi kita pakai data ilmiah ya. Ini ya. Teman-teman dari Proskuneo Journal of Theology, Prodi Teologi STT Transformasi Indonesia Manado, volume 1 nomor 1 edisi September 2024 ya. Ini ditulis oleh beberapa orang, ada Kanaya Fiorencia Christina, ini ya. Di sini judul jurnalnya adalah Menggali Makna Anugerah dalam Kematian Yesus Kristus dan Implikasinya bagi Jemaat Masa Kini. Ini karya ilmiah yang saya gunakan untuk menjadikan sumber saya anggap valid ya, karena kalau pandangan pribadi RK dan Edis itu kembali ke mereka. Ternyata karya ini adalah karya Allah, teman-teman. Penyalipan itu adalah karya penyelamatan Allah, ya. Ini adalah karya penyelamatan Allah. Edis berkata bahwa penyalipan rencana Sibilis. RK berkata penyalipan bagian dari karya atau rencana Allah. Ya, karya dengan rencana itu beda, teman-teman ya. Karya itu adalah hasil dari karya, upaya membuat, menjadikan, menghasilkan sesuatu. Sementara rencana adalah apa yang akan kau lakukan. Ya, itu beda, teman-teman ya. Karya itu adalah hasilnya, rencana itu sebelum ada karya itu. Bedakan, teman-teman. Nah, jadi kalau dikatakan rencana, itu ada ketergantungan dengan karya. Karena diawali dengan rencana, maka timbullah karya. Secara umum itu adalah rencana, secara khusus adalah karya. Pahami ini teman-teman ya. Nah, lanjut. Saya tadi kutip perkataan RK karena saya catat, saya ulangi. Penyalipan bagian dari karya Allah. Maka ini pasti rencana Allah. Karena yang punya karya adalah Allah, tentu rencananya rencana Allah. Karena khususnya adalah karya, umumnya adalah rencana. Bagaimana mungkin karya saya bukan rencana saya? Kalau rencana saya bisa jadi karyanya bukan punya saya. Karena rencana dari saya bisa jadi orang yang eksekusi. Tolong bedakan teman-teman. Ini landasan teori. Nah, lanjut. Kemudian RK bertanya kepada saya, apakah Uniriva tidak menginginkan Nabi Isa disalib? Yang kedua, apakah ada dalil bagian dari kejahatan itu adalah bagian dari rencana Allah? RK meminta saya menjawab dari Islam. Maka saya akan menjawab RK. Tentang keinginan RK, saya menggunakan rasio. Kami diizinkan pakai dalil akli ya. Dalam dalil akli saya bukan menginginkan atau tidak menginginkan, karena saya tidak punya hak veto atas apa yang terjadi di dunia ini. Tapi mungkin lebih tepatnya saya ganti begini. Menurut pribadi saya, orang yang punya rasio, Tuhan ketika mengutus hambanya untuk memberitakan kebenaran, dia tidak akan menzolimi hambanya. Catat ini baik-baik RK. Saya gunakan dalil ya RK. Ya, saya gunakan dalil ya. Saya gunakan dalil, ini dia. Al-Baqarah ayat 185. Oke, bukan itu dulu, kita kesini dulu ya. Saya kasih data dulu. Statement saya diperkuat dengan Al-Quran saya. Ya, ingat RK, statement saya adalah bahwa Allah ketika mengutus hambanya tidak akan pernah menzolimi. Nah, dalilnya
Ya, di sini. Surah Al-Kahfi ayat 49. Saya bukakan ayatnya. RK silakan di cross check ayatnya. Surah Al-Kahfi ayat 89. Silakan kamu catat ayat ini. Oh, sorry, bukan ini. Bentar. Sorry teman-teman kalau ada noise ya, saya tinggal bersama kakak. Karena RK bertanya dua perkara, saya harus menjawab dua perkara ini. Sorry, saya mute dulu, ada suara. Gak apa-apa, Uni, saya tunggu. Gak apa-apa. RK, Al-Kahfi ayat 49 ya. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Saya bacakan terjemahannya RK. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan maaf, mereka akan Al-Kahfi berkata, 49 kan? Maaf ya Uni ya, maaf saya potong. Ini Al-Kahfi 49 ya, kan? Al-Kahfi 49, ya. Ya, ini dia bilang bukan yang diletakkan kitab-kitab ya, bukan yang amal, bukan. Beda nih. Bukan. Ini versi terjemahan Melayu. Saya bacakan bahasa Arabnya aja, biar saya coba translate satu bentar. Coba biar saya dan juga bisa lihat. Dan kitab-kitab amal ini penegasan dari terjemahan Melayu nih. Saya pakai terjemahan Melayu ya, dan ini tanda kurung di dalamnya ya. Kamu menggunakan, nah nih, ya. Dan kitab-kitab amal ini merujuk kepada apa? Nih. Wawudi al-kitab. Ya. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab amal. Oke, bukan Al-Qur'an gitu ya. Ini harus kamu pahami. Maka ini menggunakan tanda kurung, bukan mengganti tapi penegasan. Makanya ada tanda kutip di sini. Ya. Ya, begitu ya, kamu pahami ya. Nah, di sini wawudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Ini poin saya. Allah tetapkan dirinya bahwa wala yazlimu rabbuka ahadan. Ini yang poin yang kamu harus pahami. Ya, saya tidak bicara tentang konteks ayat ini karena tidak ada kaitannya, tapi ini sifat Allah yang Allah sampaikan tentang dirinya, bahwa Allah memiliki sifat tidak akan pernah zalim. Nah, jadi perkataan saya sesuai dengan dalil Al-Qur'an bahwa Tuhan kami memiliki sifat apa? Tidak pernah zalim kepada hambanya, apalagi kepada Rasulnya yang adalah hamba-hamba pilihannya. Maka pertanyaan kamu, apakah Nabi Isa, kamu Unirifa ingin Nabi Isa disalib? Saya justru ingin membuktikan bahwa Allah sesuai tidak dengan firman-Nya. Kalau kata Allah, saya tidak akan zolim, lalu Allah kemudian zolim, menghukum orang yang benar, menyelamatkan orang berdosa, lalu menjadikan orang benar sebagai tumbalnya, ini zolim RK. Karena Allah membalas sesuai dengan perbuatannya. Ya, itu. Zolim artinya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ya, kamu tidak pernah berdosa, tapi kamu dihukum, itu zolim. Itu zolim namanya. Dan ini tidak layak sifat ini bagi Tuhan. Saya tidak akan menyembah Tuhan semacam ini. Nah, tapi kamu harus paham, Allah juga punya sifat lain. Kalau Allah memiliki sifat-sifat terhadap dirinya, dia sampaikan kepada kami, yaitu apa? Allah itu berkehendak, RK. Apa kata berkehendak dalam Al-Quran? Catat ini, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-184. Kata berkehendak di sini menggunakan kata bahasa Arab yuridullah. Ini kehendak, iradah. Ya, artinya Allah berkehendak apa? Apa kehendak bagi menurut Allah? Apa kehendak Allah kepada kami? Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Tidak ada Allah menghendaki kesulitan terhadap hambanya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendakinya kesukaran. Artinya Allah tidak mungkin zalim. Dua ayat Allah tidak mungkin zalim. Nah, tetapi kalau kamu bertanya, bagaimana dengan kejahatan yang terjadi? Apakah itu kehendak Allah? Bukan, tapi izin Allah. Mana datanya? Ini. Ya, ma asaba min musibah. Musibah ini keburukan RK. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Izin RK. Jadi, iradat dan izin itu beda. Iradah dan uzina itu beda. Makanya ada dalil, diizinkan kamu berperang kalau kamu diperangi. Artinya ada izin. Saya kasih kamu analogi simpel, biar kamu paham ini. Saya menghendaki, keinginan saya, anak saya masuk sekolah. Tapi anak saya bilang, ibu hari ini saya sakit gigi. Maka saya izinkan anak saya untuk tidak sekolah. Artinya bukan kehendak saya, anak saya itu masuk berhenti libur sekolah. Tapi izin saya. Mana datanya? Saya sudah tunjukkan tadi. Izin dengan kehendak beda. Setiap musibah itu izin Allah. Tapi kehendak Allah adalah kebaikan kepada hambanya. Pegang dua ini. Nanti kamu boleh pertanyakan. Kalau ada misalnya, ya. Oke, jadi gini. Sudah? Ya, sudah. Jadi Uni tadi mengatakan bahwa
nabi atau utusan atau apapun itu tidak boleh dizolimi, hambanya tidak boleh dizolimi. Betul? Saya tidak mau menukar kata-kata saya. Allah bukanlah Tuhan yang zalim. Allah Paham bukan ya? Tuhan yang zalim. Zalim itu tidak meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalilnya sudah saya tunjukkan. Kalau perlu diulang. Jadi di dalam Allah menetapkan. Di dalam An-Nisa 157, ya, kita baca An-Nisa 157 ya, Uni ya. Biar sama-sama enak nih. Ini gak apa-apa, saya tanya baik-baik. Ini RK sudah menanggapi tentang penjelasan saya ya RK. Dan kita belum masuk kepada tema kita tentang penyalipan karya siapa. Langsung saja. Ya, kamu tanggapi saya. Oke. Saya sudah menjelaskan, kamu menanggapi. Habis itu saya akan mencoba untuk mengeluarkan konsekuensi logik dari pandangan kalian sebagai orang yang percaya. Saya paham Uni. Ya. Jadi kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ini siapa yang ngomong nih Uni? Isa putra Maryam. Orang-orang yang zalim, yaitu dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang zalim terhadap Nabi Isa. Oke, orang-orang yang zalim, ya, yang ngomong bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, ya. Padahal, ya, mereka tidak membunuhnya. Ini siapa yang ngomong? Itu Allah memberitahukan bahwa orang-orang zalim tersebut berprasangka telah membunuh Nabi Isa, padahal tidak, karena Nabi Isa diselamatkan. Nabi Isa diselamatkan. Siapa yang menyampaikan ini? Kepada siapa? Allah menyampaikan kepada siapa? Semua itu adalah kepada kami lah, kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kami. Informasi itu kepada umatnya Nabi Muhammad lah, RK. Oke, jadi kita lagi tidak membahas tentang transmisi kitab suci, kita membahas tentang penyalipan. Saya paham. Itu latar belakang, saya paham. Ya, jadi gini Uni, ya. Jadi penyalipan ini kita langsung poin ya. Penyalipan ini, apakah Uni tidak pernah sepakat bahwa Isa itu disalibkan? Tetapi adakah indikasi, ya? Adakah indikasi bahwa Iblis menginginkan penyalipan itu juga? Atau Iblis menginginkan karya penyalipan itu juga kepada Isa Al-Masih? Karena saya bukan Iblis, jadi saya tidak tahu pikiran Iblis. Mungkin karena kalian selama ini berdekatan dengan Iblis, maka kalian tahu keinginan Iblis. Yang dekat dengan Iblis itu Uni, bukan? Tapi juga usah bahas, jangan lari ke situ Uni. Ya, kita fokus nih, kita fokus. Ya makanya saya tidak tahu, karena saya bukan berteman dengan Iblis, jadi saya nggak tahu keinginan Iblis. Mungkin kalian karena sering teman sama Iblis, jadi tahu keinginan Iblis. Jadi apakah Iblis tidak punya, jadi Uni tidak tahu jawab, apa Iblis tidak punya keinginan untuk menyalibkan Isa Al-Masih saat itu? Karena saya kan nggak tahu bagaimana cara berpikir Iblis, RK. Lantas bagaimana ada di dalam An-Nisa 157 Uni? Loh, kalau Allah Maha tahu, RK. Ini keinginan siapa nih? Padahal mereka tidak. Allah. Ya ini kami menghukum pula karena RK, ucapan mereka kami telah membunuh mereka. Coba ulangi pertanyaanmu, Dek. Coba kamu ulangi pertanyaanmu. Kamu bertanya tentang keinginan Iblis. Saya jawab, RK, berhubung karena saya bukan umat sibilisis, bukan teman sibilisis, bukan saudara sibilisis, saya nggak tahu keinginan sibilisis. Ya, kalau kalian tahu rencana sibilisis, ya mungkin karena ada kedekatan emosional. Kalau kamu tanya, bagaimana pandangan Al-Quran, saya diberitahukan bahwa Iblis itu meminta kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Jadi bukan saya yang tahu kehendak sibilisis. Kalau Tuhan saya kenapa tahu? Karena Tuhan saya maha tahu tentang apa yang dipikirkan hamba-hambanya. Kalau saya nggak mungkin tahu kehendak sibilisis, nggak ada hubungan kekerabatan, RK. Ya, poin kita kan penyalipan. Ya, penyalipan ini karya Iblis atau karya Tuhan. Nah, saya sudah jawab. Kami tidak mengimani penyalipan terhadap Nabi Isa. Artinya kami tidak punya masalah dengan itu, adikku yang ganteng. Nah, yang punya masalah itu kalian. Makanya kita bahas tentang. Ya, saya paham. Lanjut. Ya. Makanya di pernyataan saya di awal itu ada pernyataan saya, apakah penderitaan dan kejahatan masuk dalam rencana Allah? Uni sudah jawab. Tetapi ada poin kedua, ya, tanpa menjadikan Allah sebagai penggagas kejahatan. Jadi menurut Uni, ya, menurut Uni ini saya tanya, apakah Yudas Iskariot berperan dalam karya itu? Oke, kalau kamu berbicara tentang konteks Al-Quran, kami tidak diperkenalkan siapa Yudas, kecuali dalam tafsir yang mereka juga mengambil sumber-sumber Israeliat. Mohon maaf, saya tidak kenal dengan Yudas Iskariot dalam teologi Islam. Yang kenal Yudas Iskariot itu adalah kalian. Karena berkat Yudas Iskariot mencium Yesus, kalian selamat. Jadi nggak ada kaitannya dengan Islam, Yudas. Oke, RK, dari tadi kamu banyak bertanya, oke? Pandangannya saya yang bertanya ke kamu. Enggak, saya baik-baik nih, ya. Saya baik-baik nih. Pandangan Uni ketika mengatakan berkat Yudas Iskariot, adanya penyalipan itu dasarnya dari mana? Oke, baik, kita jawab. Baru masuk ke poin kita ya. Teman-teman, saya 3 poin ada silogisme ya. Saya buatkan silogismenya. Edis dan kawan-kawan mengatakan bahwa gak usah bahas Edis. Di sini urusan saya dengan Unirifa. Oke, saya ganti. Beberapa para apologet Kristen yang dipercaya oleh orang Kristen seolah-olah mewakili orang Kristen, walaupun mungkin yang diwakili mungkin tidak semua, itu percaya bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana sibilisis.
Namun, rencana ini diubah oleh Tuhan menjadi karya keselamatan, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Ide dan gagasan sibilisis diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ide iblis ini menyelamatkan RK dan para pelaku kejahatan lainnya di kalangan Oten. Perhatikan baik-baik ini. Maka, di sini konsekuensi logiknya adalah kejahatan sibilisis itu sebenarnya adalah ketetapan Tuhan yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi, kalau kita lihat, semua rancangan kejahatan sibilisis terhadap Yeshua HaMashiach itu adalah planning big plan-nya itu dari Allah Bapa. Dalilnya mana? Dalilnya doktrin mereka percaya bahwa ada nubuatan tentang Yesus bahwa dia akan mati. Lukas 46, Lukas pasal 24 ayat 46 yang walaupun ayat itu tidak ada ditemukan sama sekali. Persis seperti itu. Ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan dibangkitkan di hari ketiga. Ayat itu ada, tapi tidak ditemukan. Mungkin hilang dimakan kambing, kita nggak tahu ya. Namanya juga tekstual, bisa rusak. Kemudian, sibilisis ini setelah dia tentu yang lebih tahu apa yang akan terjadi adalah Tuhan. Masa sibilisis tahu? Maka sibilisis ini hanya menjalankan ketetapan Tuhan terhadap dirinya. Karena nggak mungkin sibilisis bisa menolak karya keselamatan Tuhan. Nah, lanjut. Sibilisis itu masuk neraka. Sementara dia masuk neraka, atau Yudas masuk neraka, karena dia menjalankan ketetapan Tuhan. Karena tentang penyalipan itu adalah big plan dari Allah Bapa. Bahkan itu bagian rencana menurut RK. Jadi ini terjadi kezoliman besar, teman-teman. Yudas niat jahatnya diridhoi oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang jahat lainnya, tapi dia malah masuk neraka. Perhatikan baik-baik. Ide dan gagasan Yudas itu tidak akan muncul, teman-teman. Tidak muncul kalau tidak menjalankan ketetapan Tuhan, karena penyalipan sudah dinubuatan sejak semula. Maka Yudas ini adalah pionnya Tuhan untuk menyempurnakan keinginan Tuhannya umat Kristen agar Yesus tersakiti di tiang salib dan mati, karena itu karya keselamatan Tuhan. Maka ini sangat zolim, di mana Tuhan menggunakan rencana sibilisis dan Yudas si orang jahat untuk menyelamatkan orang jahat lainnya, tapi justru memasukkan mereka berdua ke neraka. Zolim sekali, ya. Dan bahkan orang-orang jahat diberkati dengan adanya kezoliman terhadap Yesus. Yesus itu dizolimi. Dia diutus menjadi karunia. Perhatikan baik-baik. Apa kata Tuhannya orang Kristen? Begitu besar kasih karunia Allah, sehingga dia mengutus anak tunggalnya menjadi karunia, bukan menjadi tumbal. Bukan menjadi tumbal, tapi karunia. Kalau menjadi karunia, artinya seharusnya kedatangan Yeshua HaMashiach 33 tahun di dunia harusnya berimplikasi positif untuk bukan hanya Oten saja, bukan hanya di akhirat saja. Seharusnya seperti Nabi Muhammad, menjadi rahmat untuk kampung halamannya minimal, orang tuanya minimal. Tapi masalahnya saya belum menemukan apa manfaat Yesus mati dan bangkit dan hidup di dunia untuk peradaban ya. RK, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini nanti kamu boleh tanggapi. Jadi penyalipan yang adalah rencana gagasan besar dari Bapa yang adalah Tuhannya Oten, itu dieksekusi oleh sibilisis dan Yudas dan Hansip Romawi. Maka di sini kezoliman terjadi. Logika ini adalah logika psikopat. Kenapa saya katakan logika psikopat? Psikopat punya planning menyakiti orang lain dan mengatakan kesakitan itu adalah kebaikan. Pertanyaannya gini, Uni, apakah Uni sepakat bahwa dari narasi Uni Rifa bahwa penyalipan adalah karya iblis? Dari narasinya. Oke. Saya sampaikan ini yang lebih tepat. Kalian boleh berujuk kepada saya dan pandangan saya ini kalian tidak akan bisa bantah. Karya penyalipan, ini pandangan saya nih, menurut apa yang kalian jelaskan. Pandangan saya adalah karya penyalipan adalah karya Tuhannya RK yang disupport oleh iblis. Itu aja. Oh iya dong. Jadi kalau yang jahat sebenarnya itu bukan iblis. Iblis itu korban. Karena dia dipakai Tuhan Anda. Yang paling zolim di atas segala-galanya Tuhan Bapa. Udah. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan saya begini. Silakan. Ya, ini pertanyaan karena saya belum bertanya kepada RK. Pertanyaan saya kepada RK, apakah Bapak menghendaki Yesus mati disiksa di tiang salib? That's all. Ini bukan izin ya, Dek. Kehendak. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya cukup bagus ya. Ya, luar biasa. Makanya saya memberikan sebuah pernyataan di awal tadi, Uni Rifa. Ya, apakah penderitaan dan kejahatan masuk dalam rencana Allah? Dan tanpa menjadikan Allah sebagai penggagas kejahatan. Ini sebenarnya dalam, tetapi Uni Rifa memberikan sebuah pernyataan bahwa Allah Bapa memakai iblis ya dalam karya penyelamatan. Ya, dalam karya penyalipan. Justru pernyataan Uni Rifa ini bertentangan dengan gagasan saya di awal. Sebenarnya itu bukan pertanyaan tetapi sebuah pernyataan yang kita semua sudah tahu menjawabnya. Apakah penderitaan dan kejahatan masuk dalam rencana Allah tanpa menjadikan Allah sebagai penggagas utama?
Gitu ya. Lalu gini, poin berikutnya, ya. Kita melihat dari sebuah latar belakang nih, Uniriva. Teman-teman bisa berpikir juga ya. Kita lihat dari sebuah latar belakang Uniriva, ya, bahwa ya dalam sebuah data ya, bahwa apakah kematian atau penyaliban Yesus Kristus adalah rencana Allah, lebih tepat nggak bagian dari rencana Allah? Data yang saya gunakan mana nih? Nih. Kisah Rasul nih. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Rencana Sang Bapa. Di dalam topik dan ide-ide pokok paragraf ini tidak pernah mengatakan rencana iblis. Jadi pernyataan Uniriva sudah fatal di depan. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa iblis berkarya di dalam penyaliban Yesus Kristus. Tapi mengapa? Mengapa sampai itu terjadi? Kita buka ayat selanjutnya, teman-teman. Ya. Ya. Nih. Ini Kisah Rasul pasal 4. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau ini siapa? Iblis. Atau Allah. Engkau tentukan, dipredestinasi dari semula. Oleh kuasa dan kehendakmu. Ini Allah. Ya. Tetapi bagaimana sampai munculnya ayat itu? Latar belakangnya seperti apa? Sampai munculnya itu. Jadi, salib adalah rencana keselamatan dari Allah. Bagian rencana keselamatan. Yang terlaksana melalui niat jahat si iblis. Iblis punya niat jahat. Ada. Tetapi penyaliban itu bukan karya iblis. Ingat. Penyaliban bukanlah karya iblis. Ada niat jahat si jahat. Tetapi Allah merencanakan keselamatan itu, membalikan keadaan itu, menaklukkan dengan tujuan ilahi. Ya, kalau Uniriva mengatakan karya-karya iblis, datanya di mana? Datanya di mana? Ya. Datanya di mana? Ya. Itu saya baru tunjukkan dua data tuh. Belum yang lain lagi. Ya. Pertanyaannya, apakah Allah tahu? Kenapa sampai kalau Allah tahu bahwa manusia bakal berdosa? Dan apakah Allah tahu dia harus mengutus anaknya yang tunggal? Tahu. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah tahu itu. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata proginosko. Pengetahuan Allah. Tetapi dalam kedaulatannya dia. Ya, makanya saya memiliki sebuah buku yang bagus. Ya. Buku ini Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ber-ISBN. Ya. Ya. Jadi kedaulatan Allah. Jadi kenapa sampai dengan ada karya penyaliban itu? Karena Allah konsisten dengan hukumnya sejak semula. Manusia berdosa di dalam Kejadian 2 ayat 17. Manusia berdosa akan mengalami kematian. Nah sekarang untuk mengembalikan marwah kematian itu, apakah Adam dan Hawa bisa mengembalikan marwah kematian itu? Tidak bisa. Adam dan Hawa tidak bisa mengembalikan marwah kematian. Lalu, muncul pernyataan dari Uniriva nih. Apakah iblis berperan di dalam penyaliban untuk mengembalikan marwah kematian itu? Itu pertanyaan itu. Saya ulangi pertanyaannya. Itu pertanyaan saya, RK. Iya, sama-sama nih Uni. Pertanyaan saya apalah, siapa yang menghendaki kematian Yesus? I got the point. Saya paham Uni, saya paham. Tenang. Ya? Ya. Jadi, kita melihat dari sebuah latar belakang. Manusia berdosa mengalami kematian, Kejadian 2 ayat 17 dalam bahasa Ibrani menggunakan kata tamut. Ya. Karena kematian itu punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah apa? Dosa. Ya. Lalu siapakah yang akan mengembalikan marwah kematian itu? Yang sudah dirusak karena kematian dan dosa itu siapa? Lalu muncul pertanyaan, apakah iblis berperan untuk mengembalikan marwah kematian itu? Saya bilang tidak. Iblis tidak berperan untuk mengembalikan marwah kematian itu menjadi sebuah kemuliaan di hadirat Allah. Iblis tidak berperan dalam karya itu, sama sekali tidak berperan. Kalau saya mengatakan iblis berperan untuk mengembalikan marwah kematian itu, ya, maka apa yang terjadi? Saya masuk surga juga karena iblis. Paham ya sampai sini? Saya bisa masuk surga karena iblis. Paham. Ya, udah. Saya paham Uni. Lanjut, tenang Uni. Lalu gini Uni. Ya, sampai di sini. Saya ingin memberikan sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik kepada Uni. Ya, pertanyaannya menggelitiknya apa? Jikalau iblis berperan untuk mengembalikan marwah kematian itu, pertanyaannya, Yudas Iskariot itu kan dihasut sama iblis. Berarti apakah termasuk peran iblis di situ? Lalu muncul pertanyaan, apakah tanpa Yudas Iskariot, Yesus akan tetap tersalibkan? Silakan jawab. Oke.
Teman-teman, izin saya tidak merendahkan RK, tapi ini fakta yang saya tangkap barusan. Ada ketidakpahaman RK membedakan antara 3 kata yang penting untuk 3 kata kunci. Karya, rencana, dan kehendak. Tadi pertanyaan saya belum jawab RK. Yang menghendaki Yesus mati itu siapa? RK mengatakan bahwa yang jelas penyalipan bukan karya iblis. Ya, itu kata RK. Tapi mohon maaf, saya nggak ngerti kalian itu berpatokan kepada bahasa Indonesia atau bahasa apa RK. Mari kita buktikan pakai data. Pahami ya, ini buat Bang RK, spesial buat Bang RK. Saya pakai KBBI ya. RK harus pahami apa rencana ini. Rencana ini artinya adalah rancangan ya atau ancangan, ancang-ancang. Ini rencana, ini besar, rencana ya, rencana. Gagasan ide yang akan dilakukan. RK pahami itu. Yang kedua, karya. Karya ini adalah hasil perbuatan RK. Hasil perbuatan. Dan yang ketiga, kehendak. Kehendak itu keinginan RK. Maka RK bertentangan dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa penyalipan atau pembunuhan terhadap Yesus itu karya atau pekerjaan si Bilisis. Yang adalah bapak orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah bapaknya adalah Allah. Seperti kalian nih. Ini baca nih. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Apa pekerjaan ini? Ingin membunuh Yesus. Maka pekerjaan itu masuk ke mana? Masuk ke rencanakah? Masuk kepada karyakah? Atau masuk ke dalam hendak RK? Saya ulangi ya. Perkataan Yesus adalah Yohanes 8:37-40, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Apa pekerjaan ini? Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dia mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kamu tidak menangkap firmanku. Si Bilisis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi yang berkehendak ini si Bilisis juga, bapak yang adalah si Bilisis, bapaknya. Jadi ada orang yang mengaku, bapak kami menginginkan, berencana, berkehendak Yesus disalibkan. Ternyata itu si Bilisis, kata Yesus. Dan yang mengeksekusinya adalah si Bilisis juga. Kenapa? Yang mengeksekusinya diantaranya adalah si Bilisis berpackaging manusia, Hansip Romawi, orang Parisi. Ya, dan si Bilisis yang berpackaging roh yang membisiki Yudas. Ini komplotan besar ini. Dalam rencana pembunuhan, kamu tahu cerita tentang Sambo? Sambo adalah orang yang berkeinginan dan membuat rancangan terkait pembunuhan terhadap siapa itu, saya lupa namanya. Maka eksekutornya itu adalah orang yang membantu Sambo melakukan pembunuhan. Maka yang paling keji dan paling berat hukumannya adalah Sambo. RK menganggap bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencangan atau kehendak Bapa. Doktrinnya apa? Doktrin bahwa kematian Yesus sudah dibuatkan. Jadi si Bilisis dan Yudas ini hanya tumbal Bapa untuk menyelamatkan kalian. Karena Bapa yang punya rencana ini. Jadi nanti kalau yang dimasukkan ke neraka adalah Yudas dan si Bilisis, ya itu bukan kesalahan mereka. Ya ini kesalahan Bapa sendiri. Karena dia yang punya rencana. Rencananya nggak mungkin dibantah. Masa Tuhan punya rencana itu nggak bisa dibantah. Makanya saya tanya tadi, RK adikku yang ganteng, jangan berbelit-belit. Siapakah yang menghendaki Yesus mati? A. Bapa RK atau Tuhannya RK. B. Si Bilisis. C. Hansip Romawi. D. Yahudi. Karena empat-empatnya sama-sama memiliki keinginan yang sama. Namun yang paling keji adalah yang menikmati kematian ini. Itu lebih kejam daripada si Bilisis. Ya, yang menghendaki saja bapaknya si Bilisis, apalagi yang menikmati tiap tahun tepuk tangan atas penderitaan ini. Itu lebih kejam daripada, bahkan lebih iblis daripada iblis. Nah, maka RK pahami. Maka ketika RK mengatakan penyalipan bukan karya si Bilisis, dibantah dengan apa? Apa yang membantah? Pertama, etimologi karya. Karya hasil pekerjaan. Kecuali bapak yang bisik-bisikin, hei Yudas cium, baru karya bapak itu. Tapi kalau kita menggunakan KBBI, penyalipan itu adalah rencana dan ide gagasan Bapak dan ketetapan Bapak. Lalu karya siapa? Karya si Bilisis. Karena dia yang bekerja. Karena karya adalah hasil pekerjaan. Bapak nggak ikut bekerja di sini. Bapak cuma nonton aja, menikmati. Pertanyaan saya tadi itu simpel. Lalu memberkati karya itu. Biar kita apa pertanyaan RK? Biar lebih lanjut, lebih dalam lagi. Oke, saya catat nih. Tunggu, saya catat pertanyaan RK nih. Supaya jika si Bilisis berperan, Yudas. Karena saya ini saya belum mengeluarkan semua ide pandangan saya. Saya masih mendengarkan Unirifa nih dari tadi. Ya, saya dari tadi masih mendengarkan Unirifa. Saya masih main di kulit-kulitnya ini. Ya, nggak apa-apa. Tapi Unirifa kan udah masuk sampai ke dalam-dalam ya. Bukan masalah saya. Ya. Sekarang gini, Unirifa dalam narasinya mempercayai bahwa saya belum izinkan RK loh RK. Kan saya masih poin terakhir menjawab pertanyaan poin terakhir tentang Yudas. Silakan. Ya, saya jawab ya. Teman-teman, saya ulangi pertanyaan Abang RK ya. Jika si Bilisis berperan, Yudas dihasut, apakah termasuk peran? Loh, Yudas, si Bilisis itu bukan cuma berperan, dia ikut serta, dia berkarya. Karyanya apa? Kerjaan iblis apa? Bisikin Yudas, hei Yudas, kamu cium itu si
Yesus atau jual dia. Si Yudas adalah eksekutor kedua. Timnya Bapa. Dia yang melakukan penciuman. Lalu dieksekutor lagi oleh Hansip Romawi. Jadi Bapa ini adalah ide dan gagasan, eksekutornya Sibilisis dari bersanad ini bersanad nih. Kerjaan ini bersanad loh. Saya sanadnya ya. Sibilisis limpahkan ke Yudas, Yudas limpahkan kepada Hansip Romawi, ya. Kepada orang Yahudi, Yahudi limpahkan kepada Hansip Romawi. Pekerjaan ini komplotan, ya. Bapa menetapkan, merancang idenya. Maka dalam Yesus berkata bahwa sebenarnya Bapa ini bukan Tuhan, tapi Sibilisis. Masalahnya menurut RK ini adalah Tuhan. Jadi sebenarnya RK ini jemaat Sibilisis. Astagfirullah, kejam banget kalian ini. Mantap nih. Saya suka narasinya. Saya suka narasinya. Ya, jadi pandangan Uni ini adalah di mana sang Bapa dengan kalau karya iblis berarti iblis berperan juga di situ ya. Iblis berperan dalam karya itu, iblis berperan gitu. Komplotan Bapa. Komplotan Bapa, luar biasa ya. Pertanyaan saya tadi belum tuh nih. Apakah tanpa Yudas Yesus tetap akan disalibkan? Tanpa Yudas Yesus akan disalibkan. Kalau yang berkehendak ini adalah Tuhan, ya, kalau esensi Tuhan itu apa yang diinginkan mungkin tidak terlaksana. Ya mau ada Yudas kayak mau nggak ada Yudas kayak tetap Yesus ini diingini oleh Bapa mati. Kecuali Bapaknya tidak mampu memenuhi. Berarti tanpa iblis pun sabar. Berarti ini udah masuk jebakan saya. Berarti tanpa iblis. Iya, bukan jebakan, saya akui. Ya makanya sabar nih. Ya, berarti gini nih. Berarti tanpa iblis, ya, Bapak tetap akan merancang tanpa hasutan, ya, tanpa Yudas Iskariot, Bapak tetap akan menjalankan itu. Tetap, berarti tidak Bapak yang ingin. Berarti bukan karya iblis. Loh, karya ngerti nggak sih artinya? Ya. Kehendak. Berarti bukan rencana iblis. Bukan rencana iblis. Loh, kan rencana Bapak. Ya, rencana Bapak. Makanya saya memberikan sebuah indikasi pertanyaan tuh. Balik ke BBI. Gini. Indikasi pertanyaannya gini, Pak Uniriva, ya. Tanpa Yudas Iskariot, apakah iblis masih menjalankan karya penyalipan itu? Uniriva bilang, ya, bisa. Tuhan ini adalah Tuhan yang mampu bisa atau tidak? Pertanyaan saya, bisa atau tidak? Ya tergantung Tuhannya dulu. Tuhannya ini Tuhan yang mampu melanjutkan idenya atau tidak? Tuhannya berkuasa enggak? Mantap tuh, saya pegang tuh idenya. Keren idenya. Ini yang saya mau buat Uniriva mengerti dan juga. Nah, ya, keren tuh. Tapi bentar. Saya mau ingatkan RK aja. RK rencana adalah rancangan. Oke. RK saya ulangi ya. Karya adalah giliran saya nih, Uniriva. Saya ingatkan kamu bahasa Indonesia. Iya, saya paham. Saya paham, makanya saya dari tadi saya diam saya sedengar. Tidak kejebak. Ya. Kenapa saya kejebak YouTube? Ini udah kejebakan dengan saya nih, ya. Jadi dengar nih, ya. Apa yang blundernya apa? Oke, dengar. Giliran saya nih, Uni. Giliran saya nih, Uni, ya. Diam, Uni, ya. Jadi gini, Uni. Jadi Uni harus memahami konsisten dari Allah itu. Allah itu Maha Kasih, tetapi Allah itu juga adil. Ya kan? Allah itu Maha Kasih, tetapi Allah itu juga adil. Kita bicara pertama keadilan Allah nih. Dia menciptakan segala sesuatu. Ya kan? Lalu kedua makhluk atau kedua manusia Adam dan Hawa itu ditempatkan di dalam taman itu. Ya. Ditempatkan di taman itu. Ya. Lalu di dalam taman itu Allah memberikan sebuah aturan, sebuah ketentuan, sebuah hukum. Hukumnya apa? Jika kau makan buah itu, kau akan mati. Itu dalam Taurat. Itu hukum. Jadi harus bisa bedakan. Ya, harus bisa bedakan. Makanya saya memberikan sebuah pernyataan. Yesus disalibkan karena kejahatan manusia. Karena hukum itu konsisten. Ya. Jadi gini, Yesus disalibkan ya karena kejahatan manusia. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Kalau untuk berdosa. Allah menciptakan manusia bukan tujuan untuk berdosa. Ya. Allah menciptakan manusia bukan tujuan untuk berdosa, tetapi di dalam diri manusia ada free will di situ. Ada kemauan, ada kehendak. Dan kehendak itu dipakai. Mau menaati, maka akan diberkati. Tetapi kalau tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Mati. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya, sekarang makanya muncul pertanyaan saya tadi di awal. Pertanyaan saya gini, siapa yang mengembalikan marwah ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Kalau kita lihat juga di tempatnya Uni, di kitabnya Uni, Adam dan Hawa tidak bisa saling tolong-menolong di dalam situ, sampai Adam dan Hawa harus diusir dari taman itu. Ya, makanya muncul pertanyaan saya yang cukup menggelitik. Apakah iblis bagian daripada
karya penyalipan untuk mengembalikan marwah itu? Udi bilang iya. Ya kan? Karena bersekongkol dengan Allah. Bukan itu maksudnya. Di Bible bukan maksud itu. Sabar, Uni. Jangan kamu potong. menjelaskan. Saya nggak potong Uni, sabar. Jangan panas. Saya dari tadi tenang loh dengan Uni. Ya. Makanya saya bilang orang Kristen juga harus paham alur saya. Jangan bilang, RK kamu gini, RK. Kamu paham alur saya. Ya, saya ingin membuat kalian mengerti juga nih. Ya, jadi gini. Allah menciptakan manusia, dia tahu nggak manusia bakal berdosa? Dia tahu. Tetapi bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia untuk berdosa. Bukan itu. Tetapi manusia berdosa, ya, mengalami kematian, mengalami kejatuhan, ya, sehingga kematian penyalipan Yesus karena kejahatan manusia atas dasar hukum Allah di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu. Oke, sampai situ. Lalu gini, kedua Uni. Pertanyaannya, apakah Yesus akan tetap disalibkan? Wah, meskipun tidak ada Yudas. Ya, ada beberapa pertanyaan. Nanti saya jawab, termasuk Yohanes 8 tuh. Makanya pahami latar belakang dalam Yohanes pasal 8. Nanti saya jawab habis itu. Nih, saya menelisik dari sebuah fakta sejarah nih. Ini orang Islam yang nulis nih, mantan Muslim. Ya, melacak sang tersalib, raga insani dalam geliat kekristenan. ISBN ya. Ya, keluarga Makabe bangkit melawan ini. Kita langsung di sini. Pada tahun 63 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Jenderal Pompeius, pasukan Romawi kembali menguasai Yerusalem. Ya kan? Menguasai Yerusalem. Roma bebas mengangkat dan memecat imam besar untuk menjalankan kepemimpinan. Ya, ketika Roma kembali menguasai Yerusalem, ini menurut fakta sejarah, Kaisar Romawi mendapatkan gelar. Poinnya, RK? Sabar, saya akan jelas, makanya mengerti dulu. Ya, saya enggak. Kaisar Romawi, sabar. Kaisar Romawi, jangan potong, mendapatkan pengakuan sebagai anak Allah. Ya kan? Makanya saya bilang Uni Riva kejebak. Kenapa saya bilang kejebak? Kejebak di mana? Alkitab mencatat sebaiknya Yudas Iskariot itu tidak dilahirkan. Itu pertama. Jadi jangan pakai satu ayat, baca ayat. Sabar. Jangan potong. Coba jelaskan dulu. Jadi ketika Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai anak Allah di hadapan Kaisar Romawi, Yesus akan tetap disalibkan meskipun tidak ada Yudas. Meskipun Yudas itu tidak dibisikkan oleh iblis. Betul. Oke. Tanpa iblis Nah, pun, sekarang akan disalibkan. Yesus akan tetap disalibkan. Nah, sekarang apakah ini karya Sang Bapa? Karya Sang Bapa atas dasar kejahatan manusia yang tidak bisa menerima konsekuensi dan mengembalikan marwah akibat kejatuhan di dalam dosa itu. Kejebaknya di mana? Ya kamu kejebak, kamu bilang tanpa Yudas Iskariot itu adalah komplotan dengan Allah. Iya, kenapa? Iya kan? Bentar. Oke, kan faktanya Yesus mati karena bisikan iblis ke Yudas atau bukan? Faktanya itu kan angan-angan kamu tadi. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Sabar, ini akan saya jelaskan. Saya nggak kejebak, justru ini yang saya jelaskan. Nih, saya suka nih. Iya, Uni, coba. Sesuai ini, nak, sesuai Riva. Uni Riva, sesuai ini. Faktanya Yesus itu mati kenapa sih, RK? Iya, saya paham. Menurut Uni Riva adalah karya iblis, udah jelas. Ya kan? Yesus mati menurut Uni Riva adalah karya iblis, betul? Betul. Nah, maka dari itu saya memberikan sebuah dalil lagi nih, ya. Didajak dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya. Jadi, ya, iblis pada saat itu, ya, kita melihat dari kasusnya Yusuf. Yusuf itu saudara-saudaranya dibuang ke tanah Mesir. Dengan maksud yang jahat. Seperti kata Kejadian 50 ayat 20. Nih. Mereka yang jahat. Tetapi ketika Yusuf di Mesir, Allah mengembalikan itu. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Ya, saya bilang di awal tadi. Di mana, ya, salib adalah rencana keselamatan Allah yang terlaksana, ya, melalui niat jahat iblis, mereka-reka kejahatan iblis itu. Iblis ingin membuat kejahatan, tetapi Allah membalikan keadaan itu. Jadi tetap saya mengatakan salib adalah karya keselamatan dari Allah. Artinya Tuhanmu meridoi kejahatan iblis gitu. Tuhan mengizinkan, membalikan. Jadi iblis berusaha untuk... Mengizinkan atau meridoi? Iblis berbuat, ya sabar. Iblis membuat itu, ya, dia berpikir bahwa hikmatnya lebih besar daripada hikmat Allah. Ya, dia berpikir bahwa hikmatnya lebih besar daripada hikmat Allah. Tetapi dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu itu. Jadi tema yang akan kita bahas ini, ya, ini sudah menjawab dari tema. Temanya apa? Karya siapa? Uni Riva bilang karya iblis kan?
Saya bilang karya Allah, rencana keselamatan Allah, ya, melalui Kerjaan niat, Allah. ya, melalui rencana Oh, Allah. berarti Allah yang melakukan itu semua. Atas dasar konsistensi dari awal, hukum Allah yang Allah buat. Ya, intinya karya Allah berarti penyalipan itu. Karya Allah. Karena Oke. manusia tidak bisa Sekarang kamu tanggapi, gini. ini baru kejebak. Ini baru saya nggak kejebak, Oke, saya nggak kejebak. Saya gini, karena manusia tidak bisa mengembalikan. Sekarang pertanyaannya gini, Unirifa. Pertanyaannya gini, Unirifa. Ketika manusia berdosa, ya, marwahnya yang mulia itu sudah dirusak oleh dosa, siapa yang mengembalikan marwah itu? Pertanyaan. Siapa yang mengembalikan marwah itu? Ya. Berapa menit waktu saya RK? Karena ya, silakan. Saya kembalikan marwah itu, silakan. Siapa yang mengembalikan marwah itu? Teman-teman ya, perhatikan teman-teman. Saya tanya dalam konteks Islam juga Uni bawa iya. Ya, ketika orang berdosa jatuh ke dalam gini, ketika Adam dan Hawa gini, saya ulang lagi. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang mengembalikan marwah itu? RK, derajat kita itu, akan bahas itu, tapi saya mau mengingatkan kamu. Teman-teman, kenapa orang Kristen ini banyak tersesat? Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, padahal saya sudah baik hati loh keluarkan KBBI loh. RK, rencana ini adalah rancangan. Ya, ini Mbak, nih KBBI RK. Yang membuat Kristen masuk neraka tuh nggak bisa KBBI, nggak jujur, sama nggak ilmiah. Nah, RK kali ini nggak bisa bahasa Indonesia nih. RK, saya ulangi sekali lagi ya. Rencana itu adalah rancangan. Kehendak adalah, karya adalah pekerjaan. Pekerjaan. Kehendak adalah maksud dan keinginan. Ya, kemauan, keinginan, harapan yang keras, itu kehendak. Makanya tadi pertanyaan saya yang tidak lagi-lagi dijawab RK, siapakah yang berkehendak Yesus mati? Nggak dijawab sama Bang RK. Nah, lalu ketika RK mengatakan, oh penyalipan itu karya Allah, pekerjaan Allah. Lah RK, ini mau dikemanain RK? Coba kenapa nggak tanggapi Yohanes 8 ini? Saya lupa tadi. Nah, Yohanes pasal ke-8, ayat ke-41. Mau saya tanggapi sekarang? Nanti, saya tadi nggak potong, nanti tanggapi. Saya pun menjawab kamu kan setelah dikasih waktu. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Oke, jadi teman-teman, kata Yesus, pekerjaan yang dilakukan oleh si Bilisis, pekerjaan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, itu pekerjaan yang adalah kehendak dari Bapa yang adalah si Bilisis. Nah, perhatikan baik-baik RK. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu. Ya, siapa Bapak ini? Ini bukan Tuhan RK. Tapi siapa ini? Si Bilisis lah yang menjadi Bapamu. Kenapa? Si Bilisis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Selain ternyata menyalibkan Yesus ini adalah kehendak si Bilisis, ternyata juga karya si Bilisis. Pekerjaan-pekerjaan si Bilisis, keinginan-keinginan si Bilisis yang diklaim sebagai keinginan bapaknya RK atau Tuhannya RK. Mungkin RK nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana si Bilisis. Ini menurut Yohanes 8, tolong dibaca. Dan kita pakai bahasa Indonesia. Karya apa artinya? Karya adalah pekerjaan, hasil pekerjaan. Nih, tuh. Pekerjaan, ya. Kecuali mau bilang ini terjemahannya salah Mbak Unirifa. Di sini apa dikatakan Yesus? Pekerjaan RK. Mengerjakan ini berarti melakukan pekerjaan. Maka kalau kita merujuk kepada Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 41 sampai ke 45, oke aku dibatasi ya, aku turun dulu. Aku dibatasi bentar. Oke. Aku dibatasi turun dulu ya. Aduh, saya kena pelanggaran ini. Tenang, teman, ya. Kamu lihat RK berbeda kan? Jadi tenang, ya. Saya berbeda, kenapa hari ini saya berbeda nggak melawan? Karena saya memang ada sesuatu. Jadi tenang aja. Saya bisa bantah itu, tapi saya biarkan dia narasi dari tadi. Bukan saya cemen, saya sengaja. Saya sengaja. Kenapa saya itu? Saya sengaja. Saya sengaja itu. Silakan, mana Unirifa? Silakan naik. Sorry ya dibatasi ya. Mantap penjelasan Unirifa. Lanjut, silakan. Oke. Saya kembali. Bentar ya. Saya sengaja. Silakan ya. Lanjut ini. Lanjut. Bentar. Aduh. Bentar, HP saya lagi nge-lag. Bentar. Oke, saya ulang ya. Lanjut ya, ulangi. Oke, saya ulang ya. Metode saya menjelaskan itu menggunakan KBBI. Menggunakan ayat tekstual kontekstual.
Tekstualnya tertulis di Yohanes pasal ke-8, number 37 sampai 40 sekian, dan perikopnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Secara kontekstual, sesuai bahwa Yesus bicara kepada orang-orang yang menginginkan kematiannya sendiri. Dan ternyata kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Kena pelanggaran lagi, Uni. Aduh. Coba, ini, biar enak nih, Uni. Ayo, santai dulu ya. Ya, saya gak takut sama sekali, teman. Saya punya literatur yang jelas. Tapi gak biasanya kan RK kayak gini. Ya udah. Kenapa saya kayak gini? Ya kalian yang renungkan semuanya. Ya. Kalian yang renungkan. Ya. Saya punya data jelas nih. Yohanes 8 ayat 41 sampai 44. Saya punya literatur, latar belakang. Saya bisa jawab nggak? Bisa. Tapi ada kala saya harus membiarkan semuanya itu terjadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendaknya yang terjadi. Ya, saya harap itu. Jadi ya ini bagian sebenarnya. Jadi silakan lanjut. Maka saya bilang narasilah terus. Ya. Gampang saya jawab itu, gampang banget itu. Gampang, terlalu gampang. Hanya kan kita diajarkan untuk licik seperti ular, cerdik seperti ular, apa seperti merpati, tulus seperti merpati. Jadi Rifa sudah mengajak, mana Rifa nih? Oke, silakan. Oke. Silakan. Udah oke? Ya. Jadilah licik seperti ular, tulus seperti merpati. Silakan ya? lanjutkan. Baik. Yohanes 8:41. Nah, sekarang gini, Uni. Aduh. Kena pelanggaran lagi Uni Rifa. Kena pelanggaran lagi. Aduh, saya naikin dia. Kayaknya Uni Rifa nggak bisa lagi. Saya blunder sekali. RK blunder banget, teman-teman. Sebenarnya seluruh umat Kristen itu blunder. Kenapa saya katakan mereka blunder? Ya, karena mereka itu sedang mencoba mengingkari perkataan Yesus. Nih, mereka tidak bisa membedakan rencana, kehendak, dan juga karya. Ya, karya itu hasil pekerjaan, rencana itu keinginan, kehendak adalah keinginan, rencana adalah rancangan, sistem dari apa ide yang akan dilakukan. Nah, kalau kita lihat Yohanes pasal 8 ini 37 sampai 47, justru penyalipan itu adalah kehendak, rancangan, dan karya iblis. Itu ini Yohanes 8. Yohanes 8 itu mengatakan bahwa kehendak, rancangan, dan karya adalah karya rancangan kehendak iblis, kata Yesus, bukan kata saya. Tuh loh. Saya masuk dulu nih. Saya masuk ke Yonatan Nandar, teman-teman, ya kita ambil yang Yonatan Nandar. Teman-teman, sepertinya kita akhiri dulu untuk ini. Kita melihat Irma sudah mulai banyak berubah, sudah menggunakan hijab, Masya Allah ya. Kita pindah ke satu lagi, Mesiade X Unirifa ya. Temanya adalah Irma mulai belajar serius Islam ya. Insya Allah ada Irma di room Yonatan Nandar ya. Ya, Insya Allah keren banget ini. Oke, saya matikan yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya RK kejebak sendiri. Dia lupa Yohanes 8 ini mengatakan bahwa pekerjaan penyalipan itu pekerjaan dari si bilisis dan keinginan si bilisis, alias karya, kehendak, dan keinginan si bilisis. Maka mereka menuduh bahwa si bilisis itu adalah Tuhan. Penyesatan, sangat penyesatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.